Halo teman-teman, kembali lagi di channel Salma Komputer. Nah, mungkin banyak yang belum tahu kalau tampilan struk atau nota kasir itu sangat penting loh. Struk yang rapi dan terdesain dengan baik akan membuat pelanggan lebih mudah memahami detail belanjaannya, sekaligus terlihat lebih profesional. Untungnya, di iPoseima sudah tersedia fitur untuk mendesain struk sesuai kebutuhan kita. Jadi, bagaimana caranya supaya tampilan struk bisa rapi dan menarik? Di video kali ini, saya akan berbagi solusi dengan dua cara. Pertama, kita bisa mendesain sendiri agar hasilnya sesuai selera dan terlihat lebih profesional. Kedua, saya juga sudah menyiapkan file desain struk yang bisa langsung teman-teman gunakan dengan tampilan seperti ini. Oke, langsung saja kita masuk ke langkah pertama. Silakan buka menu pengaturan, lalu masuk ke bagian mini printer. Setelah itu, ubah mode printer menjadi mode printer bisa desain. Kemudian, pilih driver printer yang sesuai dengan perangkat kamu. Jangan lupa juga untuk menyesuaikan ukuran kertasnya. Karena di sini saya menggunakan printer Kesen BTP 3100 dengan kertas ukuran 80x80, maka saya pilih ukuran kertasnya 40 kolom. Jika sudah, untuk mulai mendesain, teman-teman bisa klik tombol kasir yang ada di bagian ini. Nah, setelah itu, kamu akan diarahkan ke Fast Report, yaitu tempat untuk mengedit desain nota struk kasir. Tampilan awalnya kurang lebih akan terlihat seperti ini. Kalau menurut kamu tampilannya terlalu kecil atau terasa agak jauh, kamu bisa memperbesar dengan melakukan zoom in. Caranya, cukup ubah angkanya menjadi sekitar 170% hingga 230%, supaya lebih jelas dan nyaman saat mengedit. Di bagian ini ada sebuah kotak kosong, yang sebenarnya berfungsi sebagai tempat untuk menaruh logo. Kalau teman-teman tidak ingin menggunakan logo, kotak ini bisa langsung dihapus saja. Dengan begitu, ruang di bagian atas akan lebih luas untuk menampilkan nama toko maupun alamat toko. Sekarang, aku akan menggeser nama toko, alamat, dan nomor telepon agar posisinya sedikit lebih ke atas. Lalu, untuk bagian judul akan saya tebalkan supaya tampilannya lebih jelas dan menonjol. Oke, kalau tampilannya sudah seperti ini, di bagian atas header ada data item dan juga jumlah item. Nah, biasanya kalau ada transaksi dengan nilai jutaan rupiah, tampilannya bisa terpotong. Supaya tidak terpotong, saya akan merapatkan posisinya ke kiri agar mendapatkan lebih banyak ruang. Di bagian paling kiri ini adalah jumlah item yang dibeli. Karena kolom ini cukup memakan tempat, saya akan geser sedikit ke kiri supaya lebih efisien. Hal yang sama juga aku lakukan pada bagian lain, seperti kolom satuan, simbol kali, tanda sama dengan, harga jual, hingga total. Semua saya rapatkan sedikit agar tampilannya lebih rapi dan hemat ruang. Kalau tampilan struknya dirasa sudah rapi, sekarang kita lanjut ke bagian footer, yaitu bagian alat pembayaran, quantity, subtotal, dan lain-lain. Di sini teman-teman bisa lihat ada beberapa pilihan metode pembayaran seperti tunai, kartu kredit, hingga e-money. Karena saya hanya akan menggunakan satu metode pembayaran yang nantinya otomatis menyesuaikan dengan yang dipakai customer, maka saya akan hapus baris tambahan seperti kartu kredit hingga e-money. Selain itu, di bagian ini juga tidak ada keterangan total akhir maupun subtotal. Dan perlu diingat, untuk tampilan potongan di sini menggunakan presentase, jadi kita tidak bisa langsung mengetahui nominal potongannya dalam bentuk angka. Oke, sekarang saya akan menggeser kolom quantity sedikit ke kiri dan mengubah posisinya menjadi rata kiri. Setelah itu, saya akan menghapus tanda sama dengan yang ada di bagian quantity. Untuk mengeditnya, cukup klik 2 kali, lalu pilih OK.
Selanjutnya, untuk subtotal bisa kita pindahkan ke bagian bawah karena nanti akan kita gunakan. Berikutnya, salin tanda sama dengan dan letakkan di posisi yang sama seperti di bawah tadi. Lalu geser expression quantity agar posisinya tepat di samping tanda sama dengan. Setelah bagian quantity selesai, di bawahnya akan ditambahkan menu baru yaitu subtotal. Kemudian di bawah bagian potongan juga akan ditambahkan total akhir, yaitu jumlah belanja yang sudah dikurangi diskon, pajak, dan lain-lain. Selain itu, beberapa metode atau alat pembayaran yang ada di sini akan dihapus. Untuk menghapusnya dengan cepat, tekan dan tahan tombol Shift pada keyboard, lalu klik bagian yang ingin dihapus. Contohnya di sini aku akan menghapus beberapa baris, yaitu kredit, kartu debit, deposit, dan juga e-money. Jangan lupa untuk expression dan sama dengannya juga dihapus ya teman-teman. Klik kanan, lalu pilih delete. Setelah itu kita akan menambahkan subtotal yang berada di bawah quantity. Tahan Shift dan klik pada baris potongan dan tunai. Kemudian geser ke bawah sampai terdapat space untuk subtotal. Selanjutnya kamu bisa salin di baris potongan. Salin pada bagian keterangan potongan, sama dengan, dan juga expression. Tempel di antara space potongan dan juga tunai, kemudian klik 2 kali pada potongan, ganti kata potongan menjadi subtotal. Setelah itu klik OK. Selanjutnya, ganti expression subtotal. Untuk menggantinya, klik 2 kali di sini. Selanjutnya, hapus seluruh data expression sebelumnya dan diganti menjadi expression subtotal. Klik bagian yang ini, lalu cari subtotal. Jika sudah ditemukan, klik 2 kali pada subtotal. Lalu tekan OK, kemudian klik OK sekali lagi. Setelah itu, sistem akan mencetak sesuai dengan ekspresi yang sudah dipilih. Jika subtotal sudah selesai, langkah berikutnya adalah menambahkan baris total akhir, yang posisinya berada di bawah potongan. Untuk itu, tarik ke bawah pada baris tunai, hingga muncul ruang untuk total akhir. Setelah ada space, salin bagian potongan, beserta tanda sama dengan, dan juga ekspresinya. Nah, jika sudah seperti ini, lakukan langkah yang sama seperti sebelumnya. Klik 2 kali pada tulisan potongan, lalu ubah menjadi total akhir. Kemudian, tekan OK. Setelah itu, ubah juga ekspresinya. Klik 2 kali pada bagian ekspresi, hapus seluruh data yang ada, lalu klik pada bagian ini, dan cari ekspresi total akhir. Klik 2 kali untuk memilihnya, kemudian tekan OK, dan terakhir klik OK sekali lagi. Oke, selanjutnya pada bagian potongan, saat struk dicetak akan muncul potongan dalam bentuk persentase. Sekarang kita akan mengubahnya menjadi potongan dengan nominal harga. Caranya, klik 2 kali pada ekspresi potongan, lalu ganti dengan ekspresi pot nom faktur. Setelah itu klik 2 kali, tekan OK, lalu klik OK kembali. Nah, jika sudah sampai di tahap ini, geser ke atas pada baris kembali, termasuk garis dan juga data ekspresi kembalian. Sekarang muncul pertanyaan, bagaimana jika customer bertransaksi menggunakan kartu kredit? Maka di kolom ini akan muncul kartu kredit.
Jika customer membayar dengan uang tunai, maka yang tampil adalah baris tunai. Jadi, hanya satu metode pembayaran yang akan muncul sesuai dengan pilihan customer. Caranya adalah dengan menimpa semua metode pembayaran seperti kredit, kartu debit, e-money, dan juga deposit menjadi satu baris. Nantinya, jika benar customer membayar dengan tunai, maka akan muncul keterangan tunai. Sebaliknya, jika tidak menggunakan tunai, maka keterangan tersebut tidak akan muncul. Untuk langkah awal, kamu bisa menyalin baris tunai, kemudian geser ke bawah untuk melakukan pengeditan sementara. Tekan dan tahan tombol Shift, lalu pilih bagian tunai, tanda sama dengan, serta ekspresi tunai. Setelah itu klik kanan, pilih salin, lalu tempelkan di bagian bawah. Langkah pertama, ubah metode pembayaran menjadi e-money. Setelah namanya diganti, pilih highlight yang ada di sini, lalu klik tombol Add atau tambah. Cari ekspresi JML e-money, kemudian klik 2 kali. Di bagian bawah akan muncul tulisan, hapus text value yang ada, lalu klik OK. Selanjutnya, matikan opsi visible, kemudian klik OK lagi. Jika sudah, ubah ekspresinya menjadi e-money. Caranya, klik 2 kali pada ekspresi ini, lalu ganti dengan keterangan JML e-money, dan tekan OK. Perlu diingat, untuk ekspresi ini highlight-nya tidak perlu diganti, cukup langsung klik OK. Setelah semua berhasil diatur, baris e-money bisa ditimpa ke dalam baris tunai. Sebelum menimpa, jangan lupa atur dulu highlight pada tunai, caranya sama seperti langkah sebelumnya. Silahkan timpa baris e-money ke dalam baris tunai sampai menjadi seperti ini. Nah, jika sudah rapi, berarti kita berhasil menambahkan satu metode pembayaran, yaitu e-money. Untuk metode berikutnya, caranya sama seperti tadi, baik itu deposit, kartu kredit, maupun yang lainnya. Selanjutnya, saya akan mempercepat videonya ya teman-teman, agar durasinya tidak terlalu panjang. Naikkan posisi not nota serta info poin sedikit ke atas. Jika dirasa kurang pas, silakan disesuaikan agar hasil printout lebih rapi. Di sini, saya merasa hasilnya sudah sesuai ya teman-teman. Sekarang kita akan menyimpannya, tekan tombol simpan yang ada di sini, lalu pilih keluar dan simpan. Ketika simpan sudah berhasil, sekarang kita akan tes cetak. Di sini, aku mau mencoba tes cetak dengan penjualan yang sudah saya simpan sebelumnya. Klik ke menu penjualan, kemudian klik pada modul penjualan kasir, pilih periode transaksinya pada bulan sebelumnya. Pilih transaksinya kemudian edit, setelah itu langsung cetak. Nah, ini adalah hasil cetak yang sudah saya print out dengan menggunakan alat pembayaran kartu debit dan juga tunai. Bisa kita lihat ketika kita menggunakan alat pembayaran tunai, maka keterangan di sini akan tertulis tunai. Ketika kita menggunakan alat pembayaran kartu debit, maka otomatis tertulis keterangannya adalah kartu debit. Dan demikianlah penjelasan mengenai cara mengedit desain struk kasir di iPOS 5. Sekarang, kita lanjut ke cara yang kedua, yaitu menggunakan file yang sudah saya edit dan file yang sama seperti ini. Bagaimana caranya? Yuk kita lanjut ke tutorialnya.
Oke, sekarang mari kita lihat terlebih dahulu. Di sini saya sudah mengembalikan settingan ke kondisi default sehingga semua metode pembayaran masih terlihat. Selanjutnya, kita akan mengubahnya dengan cara menyalin file desain yang sudah kita edit ke dalam folder report iPOS 5. Saya sudah menyiapkan file report atau file hasil edit penuh yang akan kita salin ke folder report iPOS 5. Cara menyalinnya cukup mudah, kamu bisa klik kanan, lalu pilih salin atau copy. Perlu diingat, saya hanya menyediakan desain bukti kasir untuk ukuran kertas 40 kolom atau kertas ukuran 80 x 80. Jika kamu menggunakan ukuran kertas yang lebih kecil atau lebih besar, silakan ikuti cara pertama. Langkah berikutnya, masuk ke folder direktori iPOS 5. Untuk melihat folder direktori, buka tampilan Home, lalu klik kanan pada aplikasi iPOS 5 dan pilih Open File Location. Setelah itu, cari folder Report, masuk ke folder Bukti Jual, lalu tempel atau paste file yang sudah disalin ke dalam folder tersebut. Jika muncul notifikasi seperti ini, pilih Replace. Nah, nantinya desainnya akan otomatis terganti ya teman-teman. Untuk mengeceknya, klik pada mini printer, lalu tekan tombol kasir ini. Terlihat bahwa perubahan sudah berhasil ditambahkan. Demikianlah cara mendesain stroke di aplikasi iPOS 5. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk subscribe agar bisa mendapatkan informasi menarik lainnya seputar iPOS 5. Terima kasih udah nonton Salma Komputer. Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah.